Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam Bu Dwi. Oke, selamat siang Bu Astri. Selamat siang Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Astri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dwi, sehat. Oke, alhamdulillah saya sehat. Oke, Bu Astri, untuk pertemuan kali ini nih, kira-kira apa sih yang ingin Bu Astri bicarakan pada saya? Oke, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Di sini saya ingin bercerita dengan Bu Dwi terkait dengan beberapa masalah yang muncul dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, terutama di TK Tunas Muda. Ya. Yang pertama ada masalah, yaitu anak-anak cenderung bosan Bu dengan kegiatan belajar yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, anak-anak tidak fokus dengan kegiatan pembelajaran yang saya berikan saat itu. Lalu cenderung asik dengan dunianya sendiri ataupun bermain tanpa menghiraukan kegiatan pembelajaran yang saat itu saya ada di kelas Bu. Oke, berarti di sini banyak sekali ya permasalahannya. Iya, Bu. Ternyata di dalam KPM banyak anak yang tidak fokus, anak yang cenderung asik dengan dunia sendiri, anak yang sudah merasa bosan. Kalau selama ini nih, apa yang sudah Bu Astri lakukan dalam pembelajaran atau kegiatan KPM tersebut? Kalau selama ini yang saya lakukan di dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, ya saya hanya mengajar dengan menggunakan metode-metode klasikal Bu. Ya. Begitu. Lalu mungkinkah itu yang menjadi penyebab utama munculnya masalah-masalah yang terjadi di dalam anak-anak di kelas ya Bu? Ya berarti selama ini Bu Astri menggunakan metode yang klasikal ya. Bu Astri punya nggak nih strategi yang kedepannya akan Bu Astri lakukan agar anak-anak itu cenderung tidak merasa bosan, tidak asik dengan dunianya sendiri. Terus tadi ada lagi yang anak kurang tertarik. Ada nggak sih strategi yang ingin Bu Astri lakukan? Oke, setelah saya amati, setelah saya rasakan, saya pikirkan kembali kenapa persoalan ini bisa muncul. Ternyata di sini saya sudah ada sedikit gambaran Bu terkait dengan upaya-upaya yang mungkin bisa saya lakukan untuk agar kegiatan pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan dari sebelumnya. Gitu. Ya berarti Bu Astri sudah punya ya kira-kira strategi apa sih yang akan diberikan dalam kegiatan belajar tersebut? Oke. Untuk strateginya, mungkin yang pertama saya akan menggunakan media berbasis digital dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan metode project Bu dalam memberikan kegiatan pembelajaran di kelas. Oh iya, tadi ada metode project. Menurut Bu Astri nih, dari strategi pembelajaran itu, dari nilainya 1 sampai 100, Bu Astri yang selama ini yang sudah Bu Astri lakukan, nilainya berada di nilai berapa Bu Astri dalam pembelajaran yang Bu Astri lakukan? Untuk pembelajaran yang klasikal itu saya tidak bisa mengatakan bahwa pembelajaran di kelas saya itu sukses Bu. Jadi terus terang untuk nilai dari 10 sampai 100 itu hanya di 40 sampai 50%. 40 sampai 50%. Ya, metode klasik. Dengan strategi Bu Astri yang tadi, kira-kira kapan nih ya Bu Astri akan memulai untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang tadi Bu Astri jelaskan? Akan mulai kapan dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, untuk perubahan atau strategi yang akan saya laksanakan, kemungkinan saya ingin melaksanakan kegiatan itu di minggu ini mungkin Bu. Wah, cepat sekali ya, langsung bergerak di minggu-minggu ini. Oke, Iya Bu. untuk minggu ini ya, tadi dengan strategi yang sudah Bu Astri bicarakan, yaitu dengan tadi metode project, terus dengan media yang lebih menarik. Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya saya tunggu ya Bu Astri hasilnya. Terima kasih Bu Dwi. Kira-kira seberapa berhasilnya dari kegiatan yang akan Bu Astri laksanakan? Oke, dari pembicaraan yang kita bicarakan kali ini, apa nih yang Bu Astri dapat dari saya? Sebenarnya banyak yang saya dapatkan dari pembicaraan yang sudah kita laksanakan hari ini, yaitu apa ya Bu ya? Saya merasa lebih tertantang dengan strategi yang sudah saya sampaikan kepada Bu Dwi.
tadi itu kira-kira berhasilkah atau tidak ya, tapi saya semakin merasa yakin dan mantap untuk melaksanakan strategi perubahan yang akan saya lakukan di minggu itu. Oke, berarti saya tunggu ya Bu. Oke Bu, terima kasih. Saya tunggu di pertemuan berikutnya Ya, dengan siap. strategi pembelajaran yang baru, apakah sukses, apakah tidak. Saya tunggu di Oke, pertemuan baik, Bu Dwi. berikutnya. Oke, terima kasih Bu Sama-sama, Astri atas terima kasih, waktunya Bu hari Dwi. ini. Mohon maaf mengganggu, Bu Ya, Dwi. tidak apa-apa. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Astri. Selamat pagi Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Dwi, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya ya Bu Astri. Iya, sama-sama, terima kasih Bu Dwi. Oke, untuk pertemuan kali ini nih kita sudah bertemu 2 kali ya. Kemarin sudah ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Apa nih yang kita bicarakan untuk pertemuan hari ini? Oke, terima kasih sebelumnya Bu Dwi. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, fokus saya adalah menyampaikan hasil dari strategi pembelajaran yang sudah saya laksanakan di minggu kemarin Bu Dwi. Oke, berarti sudah dilaksanakan ya? Sudah, Bu Dwi. Strateginya. Oke. Strateginya Bu Astri sudah dilaksanakan dengan permasalahan kemarin apa ya yang Kebosanan menjadi yang masalah? muncul dalam anak didik saat di kelas, lalu yang kedua anak tidak fokus saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, untuk strateginya kemarin dari Bu Astri, apa yang ingin Bu Astri lakukan? Oke, untuk strategi yang sudah saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran saya yang kemarin, itu sebelumnya kan saya menggunakan metode yang klasikal Bu. Ternyata itu tidak maksimal. Lalu saya setelah melaksanakan kegiatan dengan diskusi dengan Bu Dwi, saya rubah pola pembelajaran di kelas menggunakan metode berbasis digital, lalu menggunakan metode yang berbasis project. Berarti sudah Bu Astri laksanakan ya. Sudah. Bagaimana sih perubahan yang telah terjadi dari metode yang awal sampai Bu Astri melakukan perubahan ini? Oke. Untuk perubahan yang sangat signifikan yang saya amati dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas, yaitu yang pertama kan saya menggunakan metode pembelajaran yang berbasis digital. Nah, di situ saya menggunakan media Canva Bu untuk membuat media atau materi-materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak didik. Di situ saya mencari materi pembelajarannya, saya tuangkan ke dalam media Canva, lalu saya beri lagu anak-anak, lalu saya juga berikan suara dengan suara saya sendiri, ada gambar saya juga di situ. Dan ternyata di situ anak-anak lebih menarik Bu, lebih merasa tertarik dengan apa yang saya sajikan di kelas. Itu yang pertama, dengan menggunakan media berbasis digital. Yang kedua, saya menggunakan metode project. Kalau sebelumnya kan saya hanya menggunakan media-media kertas biasa ya Bu. Lalu dalam perubahan ini saya menggunakan metode project. Misalnya setelah anak mengamati media pembelajaran berbasis digital, lalu di situ anak-anak saya minta untuk membuat project, misalnya membuat minuman dari buah jeruk. Di situ saya membawa buah jeruk utuhnya, lalu saya mengenalkan alat-alat yang digunakan untuk membuat buah jeruk, lalu saya menerangkan bagaimana cara membuatnya. Lalu setelah itu, setelah anak mengamati proses pembuatannya, anak mencoba menggunakan alat-alat, menggunakan jeruk yang asli untuk membuat minuman dari buah jeruk. Dan alhamdulillah ternyata dengan dua metode pembelajaran yang saya gunakan itu, anak-anak cenderung lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, berarti perubahan sudah pasti dilaksanakan ya. Iya, Ibu. Bagaimana sih perasaan anak-anak ketika ada perubahan di dalam kelasnya yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini? Oke. Untuk perubahan dalam diri anak-anak yang saya amati, yang pertama anak-anak yang tadinya sering melamun ataupun kadang malah bermain dengan mainan yang lain tanpa memperhatikan materi yang saya berikan. Nah, setelah saya menggunakan metode yang baru ini, anak-anak lebih fokus dengan materi yang saya sajikan. Lalu anak-anak juga berpikirnya lebih kritis Bu, berani bertanya, Bu Guru ini apa? Bu Guru ini apa? Kok Bu Guru ada di situ? Bu Guru ini manfaatnya apa? Fungsinya apa? Seperti itu. Anak-anak lebih kritis, anak-anak mau bertanya, dan anak-anak lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas.
Oke, dari perubahan Bu Astri, anak-anak menjadi lebih senang ya tentunya ya dengan terus kira-kira nih ada di nilai berapa nih Bu Astri dari 10 sampai 100 di perubahan yang sudah Bu Astri lakukan. Menilainya Bu Astri untuk perubahan yang sudah saya lakukan ada di nilai di poin berapa? Oke. Kalau yang sebelumnya saya menggunakan metode klasikal itu kan hanya di 40 sampai 50%. Nah, setelah saya menggunakan metode perubahan yang ini, ternyata itu bisa sampai 70-80%, Bu. Wow, luar biasa ya. Iya. Sukses berarti Iya, itu. Bu. Ya. Oke, berarti sudah Bu Astri laksanakan, ternyata sukses sekali, sudah dari 40 ke 50 menjadi 70 sampai 80. Wah, berarti ini sukses sekali. Iya, Bu. Sekarang nih tentunya apa sih yang Bu Astri rasakan setelah melaksanakan perubahan tersebut? Oke, perubahan yang saya rasakan terutama saya juga lebih dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan sajian pembelajaran untuk anak-anak yang sebelumnya mungkin saya hanya berpikir sempit dalam memberikan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang dengan adanya strategi pembelajaran yang baru, di situ saya harus berpikir lebih, Bu, dari sebelumnya. Begitu, dan itu juga merupakan poin tersendiri untuk saya, bagaimana saya di situ juga harus meningkatkan kapasitas saya, kemampuan saya dalam bidang digital juga, Bu. Oke, berarti pembicaraan kita dari yang kemarin dan hari ini apa sih yang Bu Astri dapat dari pembicaraan kita hari ini? Oke, yang saya dapatkan setelah saya berdiskusi dengan Bu Dwi sebelumnya itu saya kan merasa saya hanya berpikir kira-kira kalau ini saya terapkan ini baik atau tidak. Nah, setelah saya diskusi dengan Bu Dwi, ternyata ini mendapatkan mendapatkan kekuatan untuk saya pribadi. Saya merasa lebih tertantang lagi dan lebih bersemangat lagi setelah berdiskusi dengan Bu Dwi. Oke, wah luar biasa sekali ya Bu Iya, Astri ya. terima kasih, Semoga Bu. sukses selalu. Amin. Terima kasih atas sharing-sharingnya kita hari ini. Terima kasih juga, Bu, Iya. atas motivasinya. Iya, sama-sama Bu Astri. Oke, dari pembicaraan kali ini saya cukupkan ya. Semoga dapat bermanfaat buat kita. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya semuanya. Terima kasih. Selamat siang Bu Astri. Selamat siang, terima kasih, Bu Dwi. Sama-sama Bu Astri.